Hamil istri. Kalau kuasa Allah Allahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-15, malam nisfu, malam pertengahan di bulan Ramadan. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat isya, dilanjutkan sholat tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam ini beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau sudah memasuki pertengahan Ramadan, berarti kita mesti evaluasi diri. Berarti kita mesti merenungi apakah dari awal Ramadan sampai dengan sekarang di 14 Ramadan tadi kita melaksanakan puasa diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masih ada waktu sekitar 14 sampai 15 hari lagi, ya. 15 kali lagi kita melaksanakan saum dan 15 kali lagi kita melaksanakan sholat tarawih dengan malam ini. Maka jangan sampai puasa kita di akhir seperti yang digambarkan oleh Rasul, tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Maka untuk lebih memudahkan kita memahami kalau ibadah kita mau diterima, saum kita, terus qiyamul lail kita, tadarus kita, maka saya kebetulan bawa aqua nih. Ini mereknya apa Pak? Merek aquanya apa? Kebaca nggak? Apa? 212. Nah ini bukan kampanye ya, karena sudah lewat. 212 ini lebih memudahkan kita untuk memahami kalau Ramadan kita mau diterima oleh Allah, maka pakai 212 nih Pak. Dua pertama adalah pesan Rasulullah kepada kita umatnya, man qama ramadhana ay man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendirikan sholat malam tarawih, ya, terus sholat sunnah lainnya di bulan Ramadan, jangankan sholat wajib di bulan Ramadan, sholat sunnah saja ganjarannya bisa seperti wajib, apalagi sholat wajib. Maka jangan sampai karena kita pengen mengejar tarawih
Sholat ba'diyah ditinggalkan, karena sholat ba'diyah isya itu luar biasa pahalanya, ya. Maka sholat sunnah saja yang tarawih itu luar biasa pahalanya. Sampai kata Rasulullah, orang yang berpuasa, orang yang mendirikan sholat malam, orang yang tadarus Quran pada bulan Ramadan, ganjarannya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata ulama, ghufira lahu, maknya di situ maknanya keseluruhan dosa, baik dosa kecil, dosa sedang kita, dosa besar kita diampuni oleh Allah semuanya. Dosa dari kita kecil yang sudah balik sampai kita dosanya saat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma taqaddama min dhanbi, semua dosa. Syaratnya apa? Dua. Yang pertama nih, dua yang pertama syaratnya kalau puasa mau diterima apa? Imanan wahtisaban. Dua nih Pak, sama seperti ayatnya Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, karena syarat yang pertama adalah dengan iman. Maka dilanjutkan di surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kalau doa kita mau diterima di bulan Ramadan, doa mustajabah Bapak Ibu. Nanti di akhir kita doa Fatihah bareng-bareng, ya. Siapa tahu ada yang punya hajat, yang punya niat, maka mudah-mudahan doa Fatihah kita di akhir doa mustajabah, karena kita pakai cara Fatihah Nabi Zakaria nanti di akhir. Jadi iman itu faktor utama kalau kita mau diterima. Harus ada keyakinan kita menjalankan ibadah puasa, yakin kepada Allah yang telah memberikan kita rizki. Kalau kita puasa, sahur sudah ada menu, bahkan mungkin kita bikin menu selama 29 hari puasa. Ini sahur hari ini pakai ikan, sahur besok pakai ayam, sahur ketiga pakai gulai, kan gitu tuh menunya. Apalagi buka puasa, ngadain bukber di rumah makan satu, lalu bukber lagi di rumah makan sana. Kalau orang-orang yang berpuasa yakin kepada Allah, coba kita tengok, intisari puasa adalah mengingatkan kita bagi orang-orang yang lapar. Orang-orang yang puasa itu sebenarnya sedang dikoreksi oleh Allah, sedang dites oleh Allah untuk merenung bagaimana saudara kita yang puasa karena memang tidak ada makanan yang mau dia makan. Seperti Rasulullah ketika pulang siang hari ke rumah, lalu ditanya kepada Aisyah, Aisyah, apakah ada makanan? Tidak ada ya Rasul. Baiklah kalau gitu hari ini aku puasa. Jadi Rasul puasa karena tidak adanya makanan. Maka hadirin, iman ini melatih kita untuk mengingat orang-orang lapar. Wabil khusus kalau kita mengingat saudara-saudara kita di Palestina. Sekarang beritanya sudah mulai kendor, padahal luar biasa saudara kita kelaparan, kehausan. Anak-anak kecil mau makan tuh ngantrinya panjang sekali. Kita beras baru naik 13.000, 15.000 saja sudah puyeng. Mereka jangankan buat beli beras, buat minum saja sulit. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita yakin kepada Allah, maka niscaya orang yang berpuasa dia akan merenung, ya Allah, saya puasa tidak makan tidak minum, tapi saya sudah sahur dengan sebagai macam menu yang saya makan. Saya buka puasa dengan banyaknya menu yang saya makan. Sedangkan orang-orang lapar, orang-orang miskin belum tentu ketemu sahur, ketemu buka puasa. Maka itulah yang menimbulkan keyakinan kita
bahwasanya evaluasi Ramadan bisa menjadikan kita peka terhadap orang-orang yang miskin. Lalu yang kedua, ihtisab. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu artinya ketika kita melakukan kegiatan di bulan Ramadan, kita yakin diterima amal kita oleh Allah, kita yakin amalan kita dicintai oleh Allah. Berarti kita harus evaluasi. Jangan sampai kita puasanya cuma lapar haus. Ya, ada dua perbedaan, ada saum, ada siam. Kita diperintahkan itu siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa siam. Kalau saum itu ada satu ayat di dalam Al-Quran surat Maryam. Ketika Maryam mendapatkan ujian, difitnah. Karena apa? Dia tidak punya suami, tapi Allah meniupkan ruh ke dalam perutnya. Akhirnya orang-orang menggunjing, memfitnah. Maryam ada main dengan laki lain. Maryam berzina. Maka Maryam mengasingkan dirinya di tempat, di satu mihrab. Di sanalah dia berzikir, berdoa kepada Allah. Lalu Allah perintahkan dalam surat Maryam kepada Siti Maryam untuk saum. Saum hanya satu ayat di dalam Al-Quran, tapi kalau siam itu 9 ayat di dalam Al-Quran. Apa artinya saum? Saat itu Siti Maryam disuruh tidak boleh ngomong oleh Allah. Maryam disuruh puasa mulut, puasa ngomong, nggak usah jawab pertanyaan orang. Kalau orang nanya itu bapaknya siapa, kamu ada main sama siapa, nggak usah dijawab. Tapi Siti Maryam tetap puasa, tidak puasa. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menggerak-gerakan pohon kurma. Kurmanya jatuh lalu dimakan oleh Siti Maryam untuk kandungannya. Air Zam-Zam diberikan, dia minum. Siti Maryam tidak puasa makan dan minum, tapi Siti Maryam saum, tidak mau bicara. Jadi kalau ada di sini bapak ibu suami istri yang lagi nggak ngomong, ya, tapi makan memakan, minum meminum, ya, berarti bapak ibu lagi saum, lagi nggak mau ngomong sama istrinya, istri nggak mau ngomong sama suaminya, ya, karena udah 15 hari, ya, pakaian lebaran belum dibeliin misalkan, ya, jangan takut, ya, pakaian lebaran mah laisal id liman libasul jadid walakinnal id liman ittaqo al mazid. Bukannya hari raya itu dengan pakaian baru, tapi hari raya itu dengan keimanan dan takwa yang lebih baik, yang bertambah-tambah. Nah ini Pak, wahtisaban, kita yakin ibadah kita diterima. Itu syarat dua yang pertama kalau doa, kalau ibadah kita saum kita mau diterima oleh Allah. Nah satu yang tengah-tengah, nih hari ini tengah-tengah Pak, pas nisfu Pak, pertengahan Ramadan, ini hati-hati nih Pak. Satu ini yang akan menggelincirkan semua amalan Ramadan kita. Apa satu ini? Adalah lisan. Lisan kita itu bisa sangat memperkuat kita untuk diterimanya amal ibadah kita apapun. Bahkan doa saja kan dari lisan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'ini qarib. Katakan Muhammad, kalau ada umatmu yang bertanya aku di mana, bilang aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab setiap orang yang berdoa. Falyastajibuli, ya, asal syaratnya pertama falyastajibuli wal yu'minu bi. Yang pertama apa? Ibadah dulu kepadaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu, baru minta tolong sama Allah. Jangan minta tolong terus tapi ibadahnya enggak. Bahkan kadangkala kalau kita beribadah sebelum kita minta tolong, Allah sudah berikan jalan keluar. Makanya kalau kita merenungi, pernahkah kita minta kepada Allah ketika kita lahir mata kita bisa melihat, kuping kita bisa mendengar, mulut kita bisa bicara? Coba banyak bayi-bayi yang lahir tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, tapi kita merenungi, ya, pernah nggak kita meminta? Walaupun kita nggak meminta, Allah kasih. Apalagi kalau diminta.
Makanya minta kepada Allah, tapi ibadah dulu. Falyastajibuli waliyu'minu bi. Nah, kita minta banyak menggunakan lisan. Ada istilah kata tadi sore, Pak. Tadi sore saya nyari bukaan puasa sama anak saya yang ketiga. Ya, perempuan kelas 5 SD. Saya boncengin dia ke Pondok Cibubur. Saya rumah di Cimanggis, di Curug. Di Pondok Cibubur tuh macet. Saya lagi beri bukaan 5:30 tadi. Ada orang-orang yang lagi ngangkat rambutan di pinggir kios-kios itu, ya. Terus kesenggol oleh motor karena macet tuh. Kesenggol oleh motor, mungkin ya kalau dengan lisannya maaf selesai, nggak ada urusan, nggak bakal marah tuh. Tapi karena udah dia nyenggol, dia ngebentak pas di samping saya tuh. Lalu yang lagi ngangkat rambutan langsung mukulin si pengendara motor tadi 5:30. Bayangkan, dari lisan, padahal dia nggak kenal. Bisa jadi pas udah dipukulin, oh ternyata tetangga, apalagi ternyata saudara. Maka emosi itu pelampiasannya dengan lisan. Makanya kalau ada ayat, kalau ada hadis keterangan yang suka diceramahkan oleh para ustadz, al jannatu mushtaqatun ila arbati nafarin, surga rindu kepada 4 golongan. 4-4-nya itu berhubungan dengan lisan. Surga rindu kalau orang menjaga lisannya. Dengan apa? Pertama, tahlil Quran. Orang yang gemar baca Quran. Dengan apa? Dengan lisan. Wahafidhil lisan, bahkan spesifik menjaga lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, berikan makan orang lapar, juga melalui lisan dimakannya makanan itu. Yang keempat, wasaumu Ramadan, menjaga bulan Ramadan dari lisan kita, dari makan minum, dari menjaga kata-kata yang buruk. Kalau kata-kata kita buruk akan menyakiti orang lain. Ada istilah apa? Kalau pedang lukai tubuh, maka niscaya bisa jadi akan sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, sampai kiamat akan membekas di hati. Maka lidah kita dijaga bulan Ramadan, Pak. Karena lidah ini yang pertengahan ini sangat menentukan. Makanya bulan puasa dibikin lemah kan. Kalau orang yang puasanya baik, kata Rasulullah, asyamu junnatun, puasa itu bisa menjadi benteng perisai, menjaga lisan kita. Makanya orang puasa kan lemes, mau ngomel juga males. Bapak-bapak biasanya pulang dari kantor ya jam 5 sore, lalu ini macet 5:30 baru nyampe rumah. Mau masukin mobil terhalang, ada mobil tetangga depan pagar, kesel minta ampun. Akhirnya masuklah si bapak, istrinya bertanya, "Pak, kok nggak ada suara mobil?" "Mobil di luar tuh, nggak bisa masuk, ada mobil tetangga ngalangin." "Loh, bapak biasanya suka ngomel-ngomel kalau ada tetangga nyimpen mobil depan pagar." Kata bapaknya, "Apa? Bentar lagi maghrib, ntar aja habis maghrib marah-marah ya kan gitu." Bener nggak Pak? Habis maghrib marah-marahnya. Itulah siam. Orang yang sudah puasa dibikin dia junnah, ada benteng. Kan dalam Al-Quran tuh ada junnah, ada jannah, ada jinnah. Junnah itu artinya pelindung, perisai. Jannah artinya surga. Jinnah artinya jin. Kalau ada kalimat depannya jim lalu disambung dengan nun, maka dia maknanya gaib, maknanya tidak tampak. Perisai tidak menampak, surga tidak tampak, jin tidak menampak, janin tidak nampak. Kalau sudah keluar lahir maka jadi basyar. Maka sesuatu yang tidak tampak tapi akan terasa maknanya di hati kalau kita melatih dan menjaga satu yang pertengahan adalah lisan. Nah, 2 yang terakhir, kalau kita mau diijabah doa kita, diterima puasa kita, diterima tarawih kita, diterima doa hajat kita, yang pertama, 2 yang terakhir ini adalah syahadat dan sholawat. Syahadat itu pembuka, Pak. Makanya orang mau masuk Islam mesti syahadat dulu, karena membuka hati yang tertutup. Kan kafir itu kafaro, artinya tertutup, tidak menerima asma-asma Allah, tidak menerima ilmu Allah, tidak menerima keyakinan agama Allah, maka masih tertutup, kafaro. Dibukalah dengan syahadat. Di dalam Al-Barjanji disebutkan miftahul jannah
la ilaha illallah. Kunci surga pun adalah dibuka dengan syahadat. Maka kalau kita punya hajat, misalkan ibu-ibu ya, ternyata bapaknya tidur, tidak sengaja ibu melihat WA masuk dari suami bapak ya, dari suaminya, lalu ketika dibuka ada yang WA, "Mas, kok nggak ke rumah malam ini?" Nah ya, waduh, nih suami saya kalau saya tegur ribut ya. Biasanya gitu Bu, kalau suami kalau ditegur nah malah makin menjadi. Makanya minta kepada Allah ya, apalagi nih pas kampanye kemarin ya, pilpres kemarin banyak yang ribut tuh suami istri, apalagi pas 2019 Pak, padahal calonnya cuma dua kan, Jokowi sama Prabowo. Suami istri cerai gara-gara beda pilihan capres ya, istrinya milih Jokowi, suaminya milih janda muda. Wah, cerai itu suami istri. Nah, maka apa yang ibu lakukan? Ambil HP-nya, taruh di atas sejadah, ibu syahadat ya, lalu ibu minta kepada Allah dengan benteng apa? Ya Jabbar ya Qahar, ya Jabbar ya Qahar. Ini benteng nih ya, bukannya Kiai Qahar ketua MUI kita, bukan ya. Ya Jabbar ya Qahar, ya Jabbar ya Qahar, itu benteng kuat kita. Baru tutup sholawat. Jadi kita dikasih memang sama Allah, berdoa kepadaku aku akan beri, cuman kadang caranya kita belum maksimal. Makanya apa, nantilah kalau kita diundang untuk kajian-kajian, saya utarakan tuh tentang 6 hal yang bisa ketika kita punya masalah berat, insya Allah pasti dijamin oleh Rasulullah beres tuh masalah, apapun masalahnya. Nah, salah satunya buka syahadat, tutup sholawat. Maka Bapak Ibu, ini masih 15 hari lagi. Ayo dari sekarang, pertama kuatkan iman kita, lalu kerjakan yang diperintahkan Allah agar kita mendapatkan apapun yang kita minta. Lalu yang satu, yang tengah, yang utama yang bisa menghancurkan ibadah kita adalah lisan. Dijaga lisan kita bulan puasa. Istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada orang tua, orang tua terhadap anak, kerabat dengan kerabat, tetangga dengan tetangga, sahabat dengan sahabat. Jaga lisan. Ustadz, sekarang mah ributnya nggak pakai lisan, pakai WA. Nah, hati-hati dari lisan, sekarang mungkin ke jari tangan juga ya. Jadi hati-hati, sama aja kita kadang ribut di grup WA, itu sama tuh ya. Apalagi kalau tulisan kan nggak tahu, tanda seru, tanda tanya ya. Kadang dia mungkin bicaranya baik, tapi mungkin orang lagi pusing baca WA tersinggung. Hati-hati Pak, hati-hati. Nah, 212 juga, alhamdulillah tasyakur binikmah bulan Ramadan ini anak saya sudah 4 Pak. Jadi 2 laki-laki, yang pertama di pesantren Purwakarta, yang kedua yang saya bawa juga di Purwakarta ya, yang 2 perempuan, yang tadi saya bawa Pondok Cibubur, yang keduanya baru lahir ya, baru 10 harian baru lahir, yang satu tengah-tengahnya istri saya masih 1 gitu ya Pak. Jadi 212, kalau 222 nah istri saya 2, ini baru 212. Kebetulan nggak ada merek 21222 ya, saya mau nyari yang merek 222 nanti. Itu saja Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebenarnya malam ini saya 2 jadwal, jadi istri saya salah nulis jadwal, pikir saya di Al-Furqan tuh kemarin, karena kemarin kan berantakan jadwalnya, jadi kita ngikutin perintah akhirnya kan. Saya malam ini harusnya di Al-Qasim juga di Sukatani, tapi saya lebih milih di sini Al-Qasim yang digeser, walaupun sebenarnya tinggal 2 jadwal saya yang masih kosong, tapi ya digeser lah ya. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah sekali Pak. Nanti saya kasih waktu 1 menit untuk minta hajatnya, minta keinginannya, apapun yang menjadi hajat Bapak dan Ibu. Ini adalah Fatihahnya doa Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria pengen punya anak, istrinya sudah secara medis sudah tidak bisa punya anak, sudah menopause, sudah mandul, tapi Nabi Zakaria dalam sholatnya di mihrabnya Siti Maryam. Jadi Nabi Zakaria sholat di mihrabnya Siti Maryam, tempat Siti Maryam mengasingkan diri. Sholatlah Nabi Zakaria. Lalu apa yang dikatakan Nabi Zakaria? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam Fatihahnya dia berhenti sebentar, minta kepada Allah, ya Allah aku ingin minta keturunan,
Ini hadisnya sahih. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Jadi masih baca Fatihah, langsung diijabah oleh Allah. Istrinya mengandung, ditiupkan ruh, dan diberi anak namanya Yahya yang maha hidup dan menjadi nabi. Maka kalau Nabi Zakaria dalam sholat, kalau kita nggak usah dalam sholat, apalagi imam, ini ngapain imam lama-lama, iya karena bodoh, iya karena stain, diem, ya kan, sangkanya lupa bacaan gitu ya. Jadi kita bacanya sekarang, ini waktu yang mustajabah. Kenapa saya jamin mustajabah? Karena tempatnya tempat mustajabah, masjid. Lalu bulannya bulan mustajabah, Ramadan. Malamnya malam mustajabah, malam ganjil, malam 15. Siapa tahu nih malam Lailatul Qadar, kita nggak tahu Pak. Dan insya Allah kalau malam Lailatul Qadar kita termasuk yang beriktikaf di masjid, berarti kita ibadahnya disamakan dengan 83 tahun insya Allah, amin. Jadi kita minta nanti ya karena na'budu ya karena nasta'in, sebentar 1 menit minta hajat-hajat kita. Dan wabil khusus kita doakan ketua masjid Al Furqon, para pengurusnya, para pembinanya, para imamnya, para ustadznya, para donaturnya, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang terus memakmurkan masjid dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan ibadah puasa kita dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syaulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pertemuan kita malam ini saya memberikan minyak ya buat masjid. Cuman saya bawanya cuman 1, jadi ini minyak Al-Hikmah saya kasih ke masjid ya. Nanti kalau yang mau pesan boleh ke ketua masjid aja atau ke sekretaris. Ini minyak Al-Hikmah buat pengobatan stroke, saraf kejepit, sama yang mau minta apa ya hamil juga insyaallah. Ini dengan stikernya Pak Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota Depok. Jadi beliau pesan juga hampir 1000 botol. Jadi ibu bapak kuatkan yakin kepada Allah, dan kita minta kepada Allah semua ibadah kita disertai dengan keyakinan kepada Allah. Ketemu lagi di waktu yang akan datang. Sehat selalu, berkah selalu. Mohon maaf apabila ada kehilafan, ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kuasa Allah.